Kita akan membahas tentang menuju kemenangan. Apa sih gitu ya menuju kemenangan? Kalau kita ke Jakarta ada menuju Jakarta. Ini sekarang menuju kemenangan. Yuk kita bahas ya. Ada Dr. Kiai Haji Jafar Shodiq MSI yang akan membahasnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lamang Ibu? Alhamdulillah. Ya seger lihat ibu-ibu mah ya Pak ya. Iya. Iya, saya Bapak sambil nunduk ini. Pak Kiai mangga silakan. Aduh, ini kalau bicara tentang kemenangan ya. Kemenangan itu adalah sesuatu yang kalau kita berlomba ya Bu, lomba itu ada yang menang, bener nggak? Atau kita sedang punya target tertentu ya Bu, ketika kita mencapai target itu juga kita memenangkannya, bener nggak? Tapi prosesnya ke situ nggak mudah sebetulnya. Ini menuju kemenangan gimana maksudnya Pak Kiai? Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali Allah pertemukan kita dalam acara Gema Ramadan yang kita cintai. Dipancarluaskan oleh TPRI Jawa Barat. Kita doakan semoga TPRI Jawa Barat dan seluruh keluarga besarnya diberkahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, tujuan tertinggi dari saum ada dua. Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 185, wa la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. 1 bulan setiap orang yang beriman dilatih oleh Allah. Digodog oleh Allah, dibina oleh Allah. Allah melatih keimanan kita. Allah melatih akhlak kita. Allah melatih kesabaran kita. Allah melatih ibadah kita. Sekarang kita sudah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan. Mari kita lihat. Nyaliksik diri maca awak. Hampir sabulan orang dibina ku Allah. Hampir 1 bulan kita dilatih oleh Allah. Sudahkah kita mencapai atau mendekati ketujuan utama kita? Dengan saum, sudahkah ketakwaan kita meningkat? Karena ada orang sebelum saum jarang baca Quran. Di bulan Ramadan mendadak rajin baca Quran. Dikhawatirkan selesai Ramadan, selesai baca Qurannya. Tujuan tertinggi dari saum yang pertama la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Sedang saum kita merasakan haus, merasakan lapar, merasakan bagaimana lemahnya tubuh kita tanpa makan di siang hari. Dengan hal itu harusnya tumbuh kepedulian. Tumbuh rasa syukur. Kenapa? Kita lapar, kita haus hanya di siang hari. Sementara ada teman kita, tetangga kita, sahabat kita, mereka lapar, mereka haus. Bukan hanya di siang hari, tapi sepanjang hari boleh jadi mereka haus dan lapar. Baik pemirsa TPRI Jawa Barat dimanapun berada, jadi target secara agama tujuannya adalah semakin meningkat ketakwaan. Takwa akan membuat syukur itu hadir. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah berfirman, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Makanya dalam perintah awal Al-Baqarah ayat 183, tujuan saum adalah takwa. Mengakhiri pembicaraan tentang saum, Al-Baqarah ayat 185, la'allakum tashkurun, kita harus menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Sebelum hari kemenangan nanti tiba, sebelum hari raya tiba, sebelum Ramadan berakhir, sudahkah hari ini kita merasakan rasa syukur itu hadir dalam hidup kita? Begitu teh. Artinya Pak Kiai, bahwa syukur dan takwa ini satu hal yang keterkaitannya sangat erat ya Pak Kiai ya. Betul. Orang yang bertakwa itu pasti bersyukur ya. Tapi orang yang bersyukur, apakah juga dia itu orang yang sudah menjadi orang yang bertakwa? Iya. Di dalam menafsirkan ayat tadi, para ulama itu dengan 2 penafsiran. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi hamba yang pandai bersyukur.
Pertama ditafsirkan bahwa takwa dulu baru engkau akan bersyukur. Takwa dulu. Yang kedua, syukur kondisinya, posisinya, kedudukannya lebih tinggi daripada takwa. Karena tidak mungkin seseorang bisa bersyukur kalau tidak memiliki ketakwaan. Allah berikan mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, hidup dengan segala kepengurusannya. Segala diurus Allah. Bahkan berkedip pun diurus oleh Allah. Bahkan Rasul khusus berdoa kepada Allah, Rabbi la takilni walau tarafata aini. Ya Allah, jangan kau biarkan walaupun aku hanya mengurusi kedip mata saja. Ini kedip mata itu diatur Allah. Nggak bisa kita yang ngatur. Allah yang ngatur. Subhanallah. Ada nikmat yang begitu besar. Kalau tidak ada ketakwaan, terkadang kita lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Setan datang masuk ke dalam hati kita, berjalan melalui darah yang mengalir dalam tubuh kita. Walaupun mata melihat, tidak mampu mensyukuri kemampuan melihat itu. Begitu teh. Baik, artinya bahwa orang yang bertakwalah yang pandai bersyukur ya Bu ya. Ibu-ibu sudah pandai bersyukur? Sudah belum? Sudah. Alhamdulillah Bu ya. Aduh, Masya Allah. Nah sekarang begini. Untuk menjadi seorang pribadi yang bertakwa, kan itu goalsnya atau tujuan dari kita saum di bulan Ramadan ini. Tentu kalau kita melihat menuju ke kemenangan, itu ada jalan yang harus kita lalui untuk mencapai kepada goals itu tadi ya. Nah ini Pak Kiai, apakah saum Ramadan ini adalah satu-satunya cara untuk kita bisa meraih ke dalam takwa itu? Atau bagaimana? Banyak sebetulnya. Jadi cara. Kalau dari Bandung ke Jakarta, saum itu bagaikan pakai kereta wus. Lebih cepat. Oh, jadi ekspres. Ya, ekspres. Ya. Sementara ada jalan lain melalui keseharian dengan muamalah, dengan ibadah mahdoh di hari-hari luar Ramadan. Seperti halnya perbaiki sholat kita di luar Ramadan, perbaiki saum sunnah kita di luar Ramadan. Ramadan khusus untuk meraih ketakwaan secara ekspres. Perjalanan dahsyat, perjalanan luar biasa. Kenapa? Selama Ramadan, takwa itu kan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ramadan itu benar-benar kita melaksanakan perintah Allah. Bahkan kita melawan keinginan nafsu. Pengennya di siang hari itu kita makan dan minum. Allah perintahkan untuk memindahkan makan dan minum kita ke malam hari. Dipindahkan, bukan tidak boleh makan. Karena saum ngableng, pati geni, ya, saum seharian, itu dilarang dalam agama Allah. Bahkan lebih saja dari waktu berbuka kita masih saum, saumnya itu bukan berpahala tapi berdosa. Terus adhan maghrib, pameng kewe, terus taraweh bukana. Dari maghrib sampai taraweh itu dosa kita saumnya. Ya, jadi dalam Ramadan ada perintah Allah yang kita laksanakan, ada larangan-larangan Allah yang kita jauhkan. Maka proses melaksanakan perintah Allah selama saum, proses menjauhkan diri dari larangan Allah selama saum, ini akan menghadirkan ketakwaan, dan takwa hadir berbarengan dengan bergugurannya dosa. Oh, Masya Allah. Gitu. Rasanya cukup dipahami ya Bu ya, ketika di bulan Ramadan ini kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, tenaga kita, benar nggak? Untuk beribadah. Sok ibu dari luar Ramadan mantek gitunya. Ayo, harus diakui. Tapi ya memang harusnya sih kita tetap seperti ketika Ramadan ya. Pak Kiai, yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah kemenangan yang seperti apa? Baik. Kemenangan itu kalau dalam agama adalah keberhasilan kita meraih ketakwaan. Keberhasilan kita meraih rasa syukur dengan takwa itu. Kalau kemenangan dalam kehidupan, kemenangan dalam hidup adalah tatkala kita berhasil dalam kehidupan, hidup yang berkah, berkah harta, berkah keluarga, berkah usia, berkah kehidupan kita. Dalam agama kemenangan itu tatkala kita mampu bertakwa kepada Allah. Karena derajat tertinggi itu takwa dan syukur. Takwa itulah yang akan merubah seseorang menjadi pandai bersyukur kepada Allah. Dulu ada seorang yang tidak mampu melihat, tidak mampu berjalan, tapi dia masih berdoa kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan hati ini dalam bersyukur kepadamu akan nikmat yang kau berikan kepadaku dan tidak kau berikan kepada orang lain. Kenapa orang ini bisa berdoa seperti itu? Nilai ketakwaan yang dimilikinya luar biasa. Padahal matanya tidak melihat, kakinya tidak bisa berjalan, masih bisa berdoa seperti itu. Para sahabat bertanya, kenapa engkau bisa berdoa seperti itu? Orang itu menjawab, wahai sahabat-sahabat yang mulia, bukankah begitu mudah bagi Allah untuk mendatangkan angin puting beliung, kemudian menghancurkan gubuk tua ini
dan saya kehujanan. Bukankah begitu mudah bagi Allah untuk mendatangkan seekor binatang buas, kemudian memakan tubuhku, mencabik-cabik tubuhku dan aku pun meninggal. Tapi Allah tidak melakukannya. Orang itu adalah Abu Kilabah, seorang sahabat, seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas. Lahir pribadi seperti itu karena takwa. Takwa itu akan mampu melihat apa yang Allah beri kepada kita, bukan apa yang Allah beri kepada orang lain. Iya. Kalau ningal wae nu batur mah da moal syukur-syukur. Iya betul. Rumput tetangga selalu lebih hijau rasanya ya. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah ini ya proses menuju ke kemenangan ini kalau kita lihat Bu, sok Ibu emutannya setiap tahun berapa puluh tahun kita sudah saum, benar nggak Bu? Jadi proses di ketika saum itu memang betul menggembleng kita ya. Mungkin saja kita meraih ketakwaan di situ. Tapi bisa jadi takwanya bukan yang takwa yang sebenar-benarnya Pak Kiai. Kenapa? Karena ketika kita lepas Ramadan Bu, lepas Ramadan berapa bulan masih saya kene Sawal masih bagus ya Bu ya. Udah kesananya semakin menurun, maka lasutlah sudah kita gitu ya. Artinya adalah kemenangan ini bukan satu kemenangan lagi, tetapi kemudian kita kalah telak Pak Kiai. Ketika di luar Ramadan ini kita turun lagi. Betul. Nah ini artinya bahwa sudahkah sebetulnya kita mendapatkan kemenangan itu? Iya. Jangankan setelah Ramadan, di bulan Ramadan sendiri harusnya kita harus meningkat. 10 hari pertama babak penyisihan, peserta banyak. Iya. 10 hari kedua babak semifinal, peserta mulai berkurang. Iya. 10 hari ketiga, nah ini sekarang kita berada di 10 hari ketiga, harusnya permainan terbaik kita keluarkan. Strategi main terbaik kita keluarkan. Kenapa? Kita ingin reward terbaik, Lailatul Qadar. Kita ingin gelar terbaik, Idul Fitri, kembali kepada kefitrian. Begitu. Seharusnya kita bisa menjaga ketakwaan kita di situ ya. Kita harus rehat dulu, pemirsa, kami harus rehat dulu ya. Nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi. Jadi nanti kembali Ramadan kali ini pemirsa ya, saya masih ditemani oleh Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq MSI, menuju kemenangan. Itu adalah tema yang sedang kita bahas hari ini ya. Tadi sudah disampaikan adalah tujuan dari saum itu memang kita harus mencapai takwa. Ini kemenangan ini di sini. Puncaknya di situ gitu ya. Baik Ibu yang mau tanya boleh siapa? Ibu ya, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan wabarakatuh. nama saya Yayan Cantika. Izin bertanya Pak Ustadz, apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan Idul Fitri? Baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan tertinggi dari saum adalah takwa dan syukur. Takwa itu hakikatnya ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya, tentu dengan harapan kita kembali kepada kefitrian. Maka saum itu hadir sebagai penggugur dosa-dosa kita. Idul Fitri kembali kepada fitrah, tentu bersih lahir, bersih batin. Batin kita bersih dengan saum, karena selama saum kita dilatih keikhlasan. Dilatih kesabaran, dilatih ketaatan. Ada orang, tidak ada orang, kita taat. Di rumah nggak ada orang, kita sedang saum, taat saja. Allah latih ketaatan kita, Allah latih keikhlasan kita. Nah, bagaimana agar kita meraih Idul Fitri? Perbaiki saum kita. Karena ada 3 pintu ampunan melalui Ramadan. Yang pertama melalui saum itu sendiri. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Siapa orang yang melaksanakan saum dengan baik, Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Yang kedua, man qoma Ramadhana. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Yang ketiga, ini yang ada di penghujung Ramadan sekarang ini. Man qoma Lailatul Qadri. Siapa orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Qadar ya. Karena ada orang di penghujung Ramadan itu bukan mencari Lailatul Qadar, malah keder. Keder mikirin lebaran, mikirin mudik. Nah, tingkatkan kualitas qiyamul lail kita. Tingkatkan kualitas saum kita. Tingkatkan bacaan Al-Quran kita. Yang belum hatam, hatamkan dulu. Seperti itu, insya Allah kita akan meraih ketakwaan sempurna, syukur sempurna, dan kembali kepada kefitrian. Begitu. Oh, Masya Allah. Ibarat kita lagi ikut lari ya Bu ya, maraton. Ini kan finishnya ada di sana nih. Berarti kita harus berlari terus. Ya, harus semakin kencang untuk mencapai finishnya. Bu, yang mau tanya lagi? Ya, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Sarwendah. Izin Pak Kiai bertanya, apa saja peran puasa Ramadan untuk mencapai kemenangan di hari Idul Fitri? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri kepada kefitrian. Kembali kepada titik nol, kama waladathu umuhu, bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih dosa kita. Ramadan artinya membakar. Dengan Ramadan itu dibakar seluruh dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa kita kepada Allah. Sementara dosa dengan sesama, tidak Allah ampuni sebelum kita islah. Makanya nanti di hari kemenangan ada lebaran. Lebaran itu lubaran, saling memaafkan. Kita bersilaturahmi dengan orang tua, silaturahmi dengan keluarga, dengan sanak saudara, bahkan dengan tetangga. Bahkan kita berziarah kepada yang sudah meninggal. Karena benar-benar ingin di hari kemenangan, kita kembali kepada titik nol, kembali kepada kefitrian. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Sempurnakan saum kita, sempurnakan qiyamul lail kita, agar dosa-dosa kita kepada Allah, Allah ampuni. Dan nanti di hari kemenangan, silahkan secara maksimal kita silaturahmi, untuk saling memaafkan. Dan di luar linten lebaran masuk isin yang tampuran. begitu tuh. Baik, ya itu ya Bun ya. Yuk siapa lagi Bu? Mau tanya lagi? Ya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teteh, Pak Kiai. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Idul Fitri gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kita sudah beberapa kali menghadapi Ramadan ini gitu ya, berapa tahun saya hidup, tapi setiap tahunnya itu setelah Lebaran ya gitu-gitu keneh. Ya gitu kan, ya. widoi Betul Teteh seperti itu yang tadi sudah dibahas juga seperti itu. Terus kan kalau bulan puasa itu semakin ke akhir itu semakin banyak kemajuan Teh sebetulnya. Dalam taraweh terutama. Jadi si safnya Teh maju gitu. Jadi yang tadinya mundur banyak jadi maju gitu, jadi sedikit. Nah itu mungkin yang bisa saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pakai Barisana maju tuh. Iya, kemajuan. Jamaah semakin melebar keluar di rumah masing-masing. Masing-masing. Baik, di dalam hari kemenangan biasanya kita selalu berdoa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan itu bukan artinya itu, ya. Karena doa yang selengkapnya yang dicontohkan Rasul itu, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami kelompok orang-orang yang kembali, wal faizin, dan orang-orang yang beruntung. Kembali kemana? Tentu kembali kepada kefitrian. Beruntung di situ, wal faizin, bukan versi manusia. Karena beruntung versi manusia itu macam-macam. Kalau menurut petani beruntung andai tanamannya bisa dipanen dan harganya mahal, laku dengan baik. Kalau menurut pejabat beruntung kalau jabatannya naik. Kalau menurut seorang istri beruntung kalau punya suami yang soleh, beunghar, pikareseupeun, dan sebagainya. Begitu ya. Yos beunghargi asal kasep. Mohon. Yos beunghargi asal kasep, bageurnya jabat pejabat. Banyak lah gitu ya. Jadi versi manusia itu berbagai macam. Beruntung yang kita mohonkan di hari kemenangan agar Ramadan berdampak di hari berikutnya adalah di dalam surah At-Taubah ayat ke-20 Allah berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah fa ulaika humul faizun. 3 cirinya. Yang pertama alladzina amanu, selesai Ramadan keimanannya dipertahankan. Jangan sampai selesai Ramadan, selesai baca Qur'annya, selesai Ramadan, selesai qiyamul lailnya, pertahankan keimanannya. Yang kedua, wahajaru. Setelah Ramadan itu harus berpindah. Berpindah dari mana? Bukan pindah tempat. Pindah dari keburukan menuju kebaikan. Sebelum Ramadan jarang ke masjid, di bulan Ramadan rajin ke masjid. Selesai Ramadan semakin rajin ke masjidnya. Gitu ya. Pindahkan pola pikir dari tadinya bersandar kepada dunia menjadi bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Berpindah juga pergaulan dari yang tadinya bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Jadi
Kalau kita imannya bisa dipertahankan, berhijrahnya ke jalan yang lebih baik. Yang ketiga, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Itulah orang yang bisa menerapkan buah dari saum di bulan Ramadan. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kan kalau iman itu naik turun ya Bun ya. Jadi intinya mah bagaimana ketika iman kita lagi turun itu, up lagi, up gitu. Lagi. Harus begitu ya. Yeah. Jadi nanti stabil lagi gitu ya Pak Kiai ya. PR banget sih Bu sebetulnya itu. Baik, siapa Bu? Mau tanya lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Izin bertanya Pak Kiai. Ya. Bagaimana cara kita kemenangan dari Idul Fitri? Kemenangan dari Idul Fitri. Ya. Iya. Meraih kemenangan dari Idul Fitri. Iya. Mangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fa'idha parogta pangsob wa ila rabbika fargob. Selesai satu masalah, lanjutkan ke masalah yang lain. Selesai satu tugas, lanjutkan ke tugas yang lain. Artinya apa? Selesai Ramadan, Allah siapkan saum Syawal. Di mana disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa orang yang puasa di bulan Ramadan. Man soma Ramadana, summa atba'u sittan minas Syawal. Kemudian ia ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Paka'an nama saumud dahri kullih. Maka ia bagaikan saum selama 1 tahun. Jadi setelah Ramadan ada kesempatan kita saum sunnah di bulan Syawal 6 hari. Boleh berturut-turut. 1, 2, 3 sampai 6. Atau yang penting 6 hari di bulan Syawal. Setelah Syawal nanti ada lagi saum yang lain. Jadi orang yang meraih kemenangan di hari kemenangan Lebaran itu sebetulnya adalah yang mampu melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan di 11 bulan berikutnya. Di bulan Ramadan kita bisa menahan mata dari maksiat. 11 bulan kemudian tahan mata kita. Di bulan Ramadan 5 menit sebelum waktu berbuka makanan ada, perut lapar, di rumah tidak ada orang, kita tidak berani makan dan minum. Kenapa? Kita sedang saum. Di luar Ramadan ada piduiten, can jelas halalna. Ada uang belum jelas ini halal atau tidak. Jangan main ambil saja. Kenapa? Karena kalau uang yang tidak halal atau kurang halal kita ambil, Allah akan mengambil uang itu dengan caranya. Boleh jadi ngadadak penyakitan, banyak masalah saja dalam rumah tangganya. Uang mungkin banyak masuk tapi tidak berkah. Hidupnya akan habenagen. Tahu habenagen Ibu? Itu maju-maju. Gitu. Itu asa bahasa tahun 70-an. Bahasa 70-an habenagen. Aduh, Masya Allah. Berarti itu kemenangan yang sesungguhnya begitu ya Bun ya. Kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan itu selalu ada. Ada yang mau tanya lagi Bu? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Aneng Kusmiati. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara memaknai kemenangan dan berbuat baik di hari Idul Fitri? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala berjumpa dengan hari kemenangan, karena kita ini akan menuju kepada kemenangan, maka berbahagialah. Rasulullah itu tatkala mau berjumpa dengan hari kemenangan, beliau tersenyum, beliau menangis. Kenapa? Tersenyum karena berbahagia bisa melaksanakan kewajiban selama di bulan Ramadan. Menangis kenapa? Karena akan berpisah dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan lipat ganda amal, yaitu bulan Ramadan. Dan tidak ada jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Maka hari ini kita bermohon, ya Allah sampaikan usiaku ke bulan Ramadan tahun depan. Begitu. Baik, kita rehat lagi ya. Baik Bapak, menuju kemenangan pemirsa ya. Hari ini kita membahasnya bersama Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq MSI. Kita akan lanjutkan lagi tentunya masih di Gemar Ramadan hari ini. Pak Kiai kalau kita lihat ya, kemenangan-kemenangan yang kita raih di bulan Ramadan itu ibaratkan satu rantai kemenangan yang harus selalu berkesinambungan sebetulnya. Betul. Karena kalau rantai itu putus ya Bu ya, kan sebenarnya susah untuk menyambungkan lagi, ada bekasnya. Nah maksud saya begini, sebetulnya ini kalau dalam pikiran saya Pak Kiai ya, kemenangan-kemenangan itu akan berujung kepada kemenangan yang jauh lebih besar. Adalah ketika di akhir hidup kita, ketika kita meraih
husnul khatimah. Ya. Nah, ini adalah kemenangan yang lebih hakiki lagi. Ya. Buah dari kemenangan-kemenangan sebelumnya. Benar nggak Pak Kiai? Iya, betul. Kemenangan tertinggi man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa orang yang di akhir hayatnya, di akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ia akan masuk ke surga. Oh, Masya Allah. Dengan Ramadan itu kita dibina untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Mampu berzikrul lisan. Di bulan Ramadan kita banyak baca Al-Quran. Bergaul dengan Al-Quran. Bahkan Ramadan juga dijuluki Syahrul Quran. Ya. Bulan Quran. Kenapa? Pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan secara keseluruhan. Dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. 6.666 ayat. Yang kedua, ayat pertama kali turun pun di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibiasakan membaca Al-Quran. Dibiasakan tubuh kita berzikir dengan sholat tarawih. Bukan taraweh ya. Kalau taraweh tarasaware. Ya. Subhanallah, malam itu kita sibuk dengan qiyamul lail. Siangnya kita saum. Bahkan ada ungkapan, orang yang saum itu diamnya adalah zikir, napasnya adalah tasbih, tidurnya adalah ibadah. Kebiasaan-kebiasaan ini kita aplikasikan di 11 bulan ke depan. Ini yang akan meraih keberuntungan yang sebenarnya dan akan membentuk keberuntungan di akhir. Karena kematian itu kaget, nggak ada yang ngasih tahu teh. Iya betul. Okay. Begitu kaget, yang terucap itu yang spontan biasa kita lakukan. Maka kebiasaan Ramadan bawa di 11 bulan berikutnya. Begitu. Nah, untuk meraih kemenangan yang nanti Bu ya di penghujung hidup kita ya. Ada yang mau tanya lagi Bu? Ibu ada nggak? Oh iya, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Estina Rahayu, izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Di penghujung Ramadan ini ya, selain kemenangan juga kita ada malam Lailatul Qadar ya. Jadi kami ingin mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Rasulullah menyampaikan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal asril awahiri fi Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Terutama di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Kalau tidak ditemui di malam ganjil, di malam genap pun bisa aja terjadi. Intinya, Lailatul Qadar itu Allah simpan di malam terakhir. Karena Lailatul Qadar itu reward terbaik. Hadiah, medali pasti di akhir. Di akhir pertandingan, di akhir permainan. Maka Allah siapkan di akhir Ramadan. Kenapa tidak ditentukan tanggal sekian? Malam ini biar di 10 hari terakhir itu lebih banyak kita itikaf, lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita bermunajat. Rasulullah itu Teh Devi, di 10 hari terakhir dia bangunkan keluarganya. Dia ikat kuat sarungnya. Dia semakin banyak beritikaf di masjid. Kenapa? Di malam-malam 10 hari terakhir itulah malam kemuliaan. Orang yang berjumpa dengan malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan setara dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya kalau kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, selama hidup kita Allah berkahi kita. Karena umat Muhammad itu jarang yang lebih dari 80 itu jarang. Apalagi Rasulullah hanya 63 tahun. Betul. Maka berjumpa dengan Lailatul Qadar dijamin selama hidup kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oh, Masya Allah. Kita mau kan ya Bun ya? Kalau hidup kita diberkahi Allah ya, mau ya? Mau banget pasti. Teteh mau tanya enggak? Oh, Esa Nuri. Masya Allah. Siap. Ya. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau bagi saya pribadi, hari kemenangan itu ada yang disalah kaprahkan Pak Ustaz. Maksudnya begini, jadi pas hari haknya itu malah jadi ajang apa ya, kayak pamer pencapaian gitu. Oh. Nah, Iya. sedangkan amal-amalnya itu kayak yang udah weh gitu, kumpul keluarga atau itunya teh malah ajang kayak gitu. Iya. Kenapa ada fenomena seperti itu ya, akhirnya sampai melupakan hari kemenangan seperti itu. Ya. Baik. Iya. Ini Baik. bagus banget nih Esa sebetulnya ya. Ya, ini baru bertanya tapi berat ya Iya, pertanyaannya, oh, Masya Allah. Tapi itu memang fenomena yang terjadi di kita ya, Pak Kiai ya. Mm-mm.
Baik, ada satu ungkapan, pemirsa TVRI dimanapun berada. Laisal aid liman labisal jadid. Bukanlah hari kemenangan, bukanlah hari lebaran bagi mereka yang bajunya baru. Karena kalau hanya baju baru, nutup puasa gitu biasa. Bahkan kadang-kadang yang tidak saum itu paling bagus bajunya. Kadang-kadang paling bungah lebaran nanti gitu kan. Padahal Ramadan gak saum, hari kemenangan deh, paling Masya Allah luar biasa. Maka, laisal aid liman labisal jadid. Lebaran itu, hari kemenangan itu bukan bagi mereka yang bagus bajunya. Walakinal aid liman ta'atuhut tajid. Hari kemenangan adalah bagi mereka yang ketaatannya bertambah. Ketakwaannya bertambah. Jadi kita bisa melihat mana orang yang menyalahgunakan kemenangan, mana orang yang benar menjalankan kemenangan. Yaitu orang-orang yang di hari kemenangan, setelah hari kemenangan, ketaatannya, ketakwaannya semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah. Jadi mohon maaf ya Ustadz ya, kalau misalnya ada orang-orang ya Bun, yang di hari lebarannya masih ingin dipuji orang lain karena keberhasilan pencapaian secara ekonomi gitu ya. Kan suka pada mudik gitu tuh ya. Meniasa apa gaya-gaya gitu ya. Saya mah tos gaduh iya gaduh itu. Nah, mobil ngarental gitu. Iya. Saya tidak mengatakan begitu. Enggak, iya. Itu tuh artinya dia tidak meraih kemenangan justru. Ya kan? Nah, sekarang begini Pak Kiai. Tadi yang meraih kemenangan itu adalah pribadi-pribadi yang bertakwa, kemudian juga menjadi pandai bersyukur. Saya ingin menggarisbawahi yang bersyukurnya Pak Kiai ya. Ketika kita mendapatkan musibah, itu adalah sesungguhnya selalu yang terbaik untuk kita. Nah, ada juga orang-orang yang justru bersyukur dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Karena dia tahu, ini pasti yang terbaik buat saya. Pasti sesuatu yang akan lebih baik, akan ada sesuatu yang indah setelah ini. Nah, menyikapi itu gimana Pak Kiai? Baik. Innallaha idza ahabba qauman ibtala'um. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum itu. Inna idomal jaja min idomil bala. Besarnya balasan sebanding lurus dengan besarnya ujian. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, takwa itu akan menumbuhkan rasa syukur. Sehingga bukan hanya nikmat, tapi musibat pun akan menumbuhkan rasa syukur. Kalau hari ini kita sakit, tengok di sana ada orang yang sakitnya lebih dari kita. Kalau hari ini pendapatan kita berkurang, lihat di sana ada orang yang pendapatannya lebih kurang dari kita. Kondisi apapun akan membuat bersyukur kalau takwa itu ada. Bersyukur itu mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Di hari kemenangan kita tidak bermaksud ria, tapi ingin bersyukur dengan hadirnya orang tua. Maka walaupun jauh di mato, walaupun jarak jauh dengan orang tua, kita silaturahmi ke orang tua kita. Kita mudik bukan untuk pamer. Kita ingin menemui orang tua kita, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah, orang tua kita yang telah membuat kita seperti ini. Tahu nggak Bu, orang tua itu sering berbohong. Dia bilang sudah kenyang, padahal masih lapar. Dia bilang tidak ngantuk, padahal sangat ngantuk. Daya kaisin anjuk ngahutang, ngagengkeun urang, nyakolakeun urang. Kang Ari bisa hebat seperti ini. Perjuangan orang tua kita dulu nggak tahu seperti apa. Maka di hari kemenangan, datangi orang tua. Yang masih ada orang tuanya, alhamdulillah. Yang sudah tidak ada, Masya Allah, jauh kita datang ke kampung. Rindu menatap wajahnya, rindu mendengar suaranya, rindu mencium tangannya. Hanya tinggal sebuah kerinduan. Karena orang tua kita sudah tiada. Sampai ke kampung halaman, hanya tinggal batu nisan yang kita jumpai. Yang masih ada, muliakan orang tuanya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Pak Kiai sebenarnya gini ya. Kemenangan yang kita raih. Karena kita juga mungkin bisa merasakan ya Bun, rasanya selepas Ramadan ini menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bisakah kemudian kita menghadiahkan itu untuk orang tua kita? Baik, seorang anak yang soleh, kesolehan anak itu akan menjadi kebaikan bagi orang tuanya. Orang tua kita mengajarkan kesolehan kepada kita, kita menjadi orang yang soleh. Setiap kesolehan yang kita lakukan akan menjadi kebaikan bagi dia. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bahkan saya selalu berdoa kepada Allah setelah tausiah. Selalu saya berdoa, ya Allah sampaikan pahala tausiah ini untuk orang tua saya yang sudah tiada. Begitu. Masya Allah, Masya Allah. Baik ya. Pemirsa, ya hari demi hari yang kita lalui di bulan Ramadan ini, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepada satu fase yang kita sebut dengan kemenangan. Lalu sebenarnya kemenangan seperti apa yang akan diraih
oleh orang-orang yang melaksanakan saumnya dengan saum yang sesungguh-sungguhnya ya. Yang pertama, dia itu akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memang sangat taat kepada Allah. Dia akan melaksanakan segala perintah Allah dan tidak akan melakukan apapun yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga sangat cinta dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari takwa ini maka lahirlah dia itu menjadi orang yang pandai bersyukur. Lalu bagaimana kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih di bulan Ramadan ini ya? Ini memang perkara hal yang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Tetapi Allah itu akan melihat prosesnya bagaimana kita berikhtiar untuk kita bisa tetap mempertahankan apa yang sudah kita dapat selama Ramadan ini. Semoga Allah memang masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu. Dan semoga Allah juga akan mempertemukan kembali kita dengan Ramadan yang mulia di tahun depan ya. Baik, Pak Kiai, ini waktunya tidak terasa sudah habis. Kita tutup dengan doa. Mangga silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima ibadah saum kami. Amin. Terima qiyamul lail kami. Amin. Terima qiraatul Quran kami. Amin. Kabulkan doa-doa kami. Amin. Ya Allah, sampaikan kemari kami ke fitrah dalam hidup kami. Allahumma ja'alna minal a'idin. Allahumma ja'alna minal a'idina wal fa'ijin. Jadikan kami kelompok orang-orang yang kembali kepada kefitrian. Dan jadikan kami kelompok orang-orang yang beruntung. Muliakan kami ya Allah. Muliakan orang tua kami ya Rahman. Seandainya ayah ibu kami masih hidup, panjangkan usianya dalam keadaan taat kepadamu. Seandainya suatu ketika akan kau ambillah mereka dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Seandainya orang tua kami sudah mendahului kami, tempatkan mereka di sisimu ya Rahman. Amin. Ampuni kesalahannya ya Karim. Amin. Berikan kesempatan kepada kami untuk berjumpa dengannya di surgamu ya Allah. Amin. Kami rindu menatap wajahnya. Kami rindu mencium tangannya. Kami rindu berjumpa dengannya. Kami tidak akan pernah berjumpa lagi kecuali kelak kalau kami dipertemukan di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkahkan kami di bulan Ramadan ini. Amin. Sampaikan usia kami ke bulan Ramadan tahun depan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Dr. Kiai Haji Ajafar Shodiq MSI. Hatur nuhun pisan Pak Kiai. Bunda terima kasih ya sudah hadir di studio ya. Juga Teteh Noiza, kemudian juga ada Esa dan Kang Ari. Terima kasih pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah menyaksikan Gemar Ramadan hari ini. Sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di Gemar Ramadan. Berkah kebaikan Ramadan.